Hai guys, film ini mengisahkan tentang Kang Ji-kyun, seorang pewaris kaya yang arogan dan egois. Kehidupannya berubah ketika dia harus pindah ke sebuah desa terpencil untuk memenuhi syarat warisan dari kakeknya. Di sana, dia bertemu dengan Choi Eun-hwan, seorang gadis sederhana dan ceria. Sekarang dia ulang tahun yang ke-18. Jika dia berusia 19 tahun, berarti resmi menjadi seorang miliarder dengan menguasai warisan kakeknya yang sudah meninggal. Awal mula pertemuan Eun-hwan dan Ji-kyun di Hotel Bintang 5, dan Ji-kyun mengira Eun-hwan seorang pelacur. Ternyata Eun-hwan mencari penginapan. Ji-kyun memberinya uang dan bilang jangan menginap di hotelnya. Ji-kyun terkejut saat bangun tidur, di sisinya ada seorang wanita. Ji-kyun tidak suka dan langsung meninggalkan wanita tersebut. Saat Eun-hwan cuci muka di kamar mandi, Eun-hwan melihat lukisan rumah. Dan ketika Ji-kyun sedang sarapan, tiba-tiba dia melihat Eun-hwan sedang berdiri menatapnya. Ji-kyun kaget kenapa wanita itu belum pergi dari hotelnya. Ternyata Eun-hwan mengembalikan uang yang diberikan Ji-kyun. Pada saat rapat, Ji-kyun harus memenuhi syarat agar bisa mendapatkan warisan. Ia harus sekolah ke Boram High School di Gangwon-do sampai lulus. Dan jika memutuskan untuk berhenti, maka ia hanya akan mendapatkan haknya sebesar 0,1%. Ji-kyun pergi ke toko dan ternyata Eun-hwan menjadi karyawan di toko itu. Pada saat Ji-kyun membayar, ternyata kartu Ji-kyun tidak bisa digunakan karena sudah diblokir pengacaranya. Pada saat malam hari, Ji-kyun mencoba untuk tidur, tetapi malah ada kata yang menghampirinya. Ji-kyun pun ketakutan dan marah-marah. Saat sudah berada di Boram High School, ternyata Ji-kyun satu sekolah dengan Eun-hwan. Saat berada di sekolah, Ji-kyun merokok di atas balkon sekolahan. Dan setelah selesai merokok, Ji-kyun menghampiri Myeon-si dan berkata jika ia akan memukulnya. Ji-kyun meminta Myeon-si untuk membalas pukulannya, tetapi Myeon-si tidak membalas pukulan Ji-kyun. Pada suatu malam, Ji-kyun berharap perbuatannya memukul Myeon-si akan dilaporkan ke pihak sekolah, tetapi Ji-kyun malah diajak makan malam bersama keluarga Myeon-si. Saat Ji-kyun mau kembali ke penginapan tempatnya tinggal, ia ketakutan dan bertemu dengan Eun-hwan. Ji-kyun tidak suka dengan perempuan itu, tetapi karena Ji-kyun ketakutan, terpaksa dia harus berjalan berdua dengan Eun-hwan. Tetapi akhirnya Ji-kyun ditinggal karena dia mengatai Eun-hwan gila. Eun-hwan pun kesal dan meninggalkan Ji-kyun. Saat Ji-kyun kehabisan uang, ia terpaksa harus menelpon temannya dan meminta temannya untuk mengirimkan uang. Ternyata uang yang diberikan temannya digunakan Ji-kyun untuk menyogok guru agar Ji-kyun segera diluluskan dari sekolahnya. Tetapi gurunya tidak tertarik dengan tawaran Ji-kyun dan malah memarahinya. Pada saat hujan, Ji-kyun melihat panti asuhan dan ada seorang ibu bersama anaknya yang sedang mengambil jemuran. Lalu Ji-kyun teringat masa kecil bersama ibunya. Ji-kyun lari masuk ke panti asuhan dan terbayang saat masih berkumpul dengan keluarganya. Namun bayangan itu hancur saat Ji-kyun teringat orang tuanya meninggal. Kemudian dia berlari keluar dan menangis saat hujan. Dan setelah Ji-kyun kehujanan, dia sakit dan dirawat Eun-hwan. Eun-hwan masak untuk Ji-kyun dan mereka makan bersama. Eun-hwan tiba-tiba pingsan saat latihan pentas, dan setelah itu Ji-kyun menggendongnya menuju rumah sakit. Karena Ji-kyun sudah terbiasa hidup di kota dengan menghambur-hamburkan uang, jadi Ji-kyun merasa desa yang ditempati sekarang ini sangat aneh. Ternyata dengan uang $10 bisa membuat semua orang bahagia. Saat Ji-kyun berada di pasar, dia melihat ada seorang ibu-ibu yang sedang membuat sarung tangan. Ji-kyun menghampirinya dan membeli sarung tangan itu.
untuk diberikan kepada Enwan. Ternyata Enwan mempunyai sakit jantung yang bisa membunuhnya kapan saja. Pengacara Jaekyun bilang bahwasannya panti asuhan yang ditempati Enwan akan disita karena tanah yang ditempatinya ilegal dan tidak pernah membayar sewa. Setelah itu, Jaekyun hanya memilih mendapatkan warisan 0,1% untuk menolong Enwan, tetapi Enwan tidak mengetahui itu semua. Saat Jaekyun pergi ke panti asuhan yang sedang mencari Enwan, dan ternyata Enwan tidak ada. Setelah itu, Jaekyun melihat pentas anak-anak panti asuhan yang alur ceritanya sama seperti masa kecil Jaekyun bersama Enwan dulu. Dan ternyata yang membuat alur cerita tersebut adalah Enwan sendiri. Setelah itu, Jaekyun berlari keluar untuk mencari Enwan sambil membayangkan masa kecilnya dulu saat bersama Enwan. Jaekyun menanyakan Enwan pada orang-orang, tetapi tidak ada satupun orang yang tahu di mana keberadaan Enwan. Setelah itu, Jaekyun masih terus mencari Enwan dan akhirnya bertemu di taman. Jaekyun meminta maaf dan menjelaskan semuanya. Enwan pun sudah luluh dan mereka berciuman sambil menyatakan perasaannya masing-masing. Di pagi hari, Enwan sedang melihat foto masa kecilnya dulu bersama Jaekyun. Jaekyun menghampiri Enwan dan setelah itu mereka tidur bersama dan Enwan tidur di lengan Jaekyun. Mereka pun meneteskan air matanya karena tidak menyangka bisa bersama lagi setelah dari kecil terpisahkan. Mereka pun menghabiskan waktu di hari-harinya bersama, seperti naik motor bersama, main semprotan air bersama, dan masak bersama. Tetapi tiba-tiba saat berada di kamar mandi, Enwan merasa kesakitan akibat penyakitnya kambuh lagi. Jaekyun pun mendobrak pintu kamar mandi dan langsung memeluk Enwan sambil menguatkan dirinya agar bertahan. Setelah itu pun Enwan sudah sembuh dan mereka makan bersama sambil merayakan ulang tahun Enwan. Kemudian mereka pergi ke panti asuhan buat melakukan pentas. Saat melakukan pentas, penyakit Enwan kambuh lagi dan langsung keluar dari panggung dan menghampiri Jaekyun. Enwan menguatkan dirinya dan melanjutkan pentasnya lagi. Setelah pentas sudah selesai, Jaekyun dan Enwan duduk bersama dan Enwan bersandar pada Jaekyun sambil menikmati hujan salju. Tetapi saat itulah hari terakhirnya Enwan hidup. Hari kelulusan pun tiba, tetapi Jaekyun sangat merasa sedih karena Enwan tidak ada. Setelah itu, Jaekyun meninggalkan ruangan kelulusan tersebut sambil membawa serangkai bunga. Sesampainya di pintu, ada seorang pengacara yang menghampiri Jaekyun sambil membawa bunga dan mengucapkan selamat kepada Jaekyun atas kelulusannya. Pengacara bilang akan memberikan semua warisan kepadanya karena Jaekyun sudah menjadi pria yang bisa menghargai sampai rela berkorban segalanya. Setelah itu, Jaekyun membangunkan rumah impian Enwan, yaitu rumah yang banyak jendelanya.